selamat malam Sobat Edu HKI. Wah, udah lumayan banyak nih yang join. Yuk, boleh banget ajakin teman-teman lainnya untuk gabung di Nongki kita hari ini, Nongki kedua part 2. Sebelumnya aku mau sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir hari ini. Halo semuanya, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kembali lagi bersama saya di sini Cynthia Sekar dalam program Nongki ngobrolin hak kekayaan intelektual. Nah, Sobat Edu HKI, hari ini kita akan menarik banget karena setelah seminggu yang lalu kita berbicara mengenai praktik copycat di industri mode, plagiasi versus inspirasi, yang mana kita kemarin mendengarkan perspektif dari seorang fashion designer nih, yaitu Kak Ali. Kak Ali Karisma, beliau merupakan fashion designer yang sudah memiliki pengalaman 20 tahun lebih nih. Dan beliau juga merupakan National Chairman of Indonesia Fashion Chamber. Nah, kalau misalkan teman-teman belum lihat part pertama kemarin, mungkin supaya nanti bisa nyambung nih dengan pembahasan kita hari ini, jangan lupa juga untuk lihat full videonya pembahasan kemarin di YouTube channel kami, yaitu di Edu HKI. Nah, malam hari ini kita akan fokus untuk membahas sisi hukumnya nih, seperti yang kemarin juga dipertanyakan oleh Kak Ali sendiri. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa banget. Ada Bapak Adnan Hardi SH, beliau merupakan founder dari Rumah Paten dan juga advokat serta konsultan hak kekayaan intelektual. Wah, menarik banget kan teman-teman semuanya. Dan aku sendiri udah nggak sabar untuk bisa berbincang-bincang di sini bareng sama Pak Adnan. Namun sebelum aku invite beliau, aku mau ingatin juga untuk Sobat Edu HKI, jangan lupa untuk ikuti giveaway-nya karena akan ada merchandise menarik yang akan diberikan oleh Rumah Paten nih, yaitu untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung komen sebanyak-banyaknya, ajak teman sebanyak-banyaknya untuk bisa datang di IG Live hari ini, kemudian juga follow kami @eduhki.id, follow Rumah Paten, dan juga nanti Sobat Edu HKI bisa share nih insight apa sih yang Sobat Edu HKI peroleh dari Nongki kita hari ini. Oke, langsung aja aku mau invite Pak Adnan di sini. Oke, sambil kita tunggu, jangan lupa juga nanti yang mau mengirimkan pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Halo, Halo, selamat malam Pak Adnan. Kak ya, apa kabar? Baik-baik Pak. Gimana Ya, kabarnya sehat, Pak? sehat. Luar biasa. Ya, Terima kasih banget Pak Adnan oke, udah meluangkan waktu nih di weekend. siap. Tapi kita Ya, bisa produktif nongki bareng. Baik Pak Adnan, ya, ini siap. saya panggilnya apa nih? Enaknya kita Sobat Edu HKI panggilnya. Pak Adnan atau Bang Adnan? Ya, mana aja lah. Bang juga boleh. Siap-siap. Ya, Kami panggil Bang aja kali ya, supaya kita lebih ya santai dan boleh. juga akrab nih ya. Siap-siap Bang Adnan. Oke Bang Adnan, kita mau langsung aja nih ngobrol-ngobrol hari ini mengenai tema kita yang Siap. menarik ya Bang. Hari ini mengenai Ya, praktik copycat di industri mode, plagiasi versus hmm, inspirasi. Nah, jadi ya, sebelumnya nih Bang Adnan, seperti yang udah aku sampaikan juga tadi, hmm, minggu lalu kita udah ada insight nih dari seorang fashion designer Kak Ali Karisma. Nah, ternyata ya, memang banyak banget pertanyaan-pertanyaan mengenai sebenarnya gimana sih perlindungan hukumnya gitu. Kemudian apakah sudah ada hmm, hukum yang mengatur, sudah efektif atau belum dan lain sebagainya nih. Nah, aku penasaran banget mau pelik bareng sama Kak Adnan, sama Bang Adnan hari hmm, ini. siap. Mungkin kita awali ini dulu kali ya Bang Adnan. Apa namanya? Sebenarnya kalau di industri mode ini dari sisi hukumnya gitu ya, apakah ada definisi tertentu gitu mengenai apa yang dimaksud dengan praktik copycat ini, Bang Adnan? Ya, terima kasih sebelumnya atas undangan Istiqlal dari Nong HKI. Sebenarnya saya harus merevisi ya, eh, bukan HKI ya sekarang, itu lebih kepada KI atau kekayaan intelektual. Jadi mungkin next time
bisa disamakan dengan parafrase dari uh, hukum yang berlaku di Indonesia ya, KI, kekayaan intelektual. Ya, mungkin satu yang mesti kami tengarai. Nah, terus tadi pertanyaan dari Bu Cynthia mengenai copycat ya. Sebenarnya copycat itu kalau sesuatu yang dianggap meniru itu bisa baik atau buruk ya. Tergantung dari apa yang ditirunya. Kalau ditiru adalah sesuatu yang menjadi lebih baik, ada manipulasi, itu jelas itu merupakan baik ya. Tapi kalau copycat itu di dunia KI sendiri itu memang ada langkah-langkah yang membuat copycat itu menjadi negatif. Nah, sini saya jelaskan ya. Copycat itu yang berarti pembuatan suatu karya atau desain ya, desain pakaian ya, yang dan itu ada dua, Bu Cynthia ya. Pertama dari sisi hak cipta. Nah, suatu karya ciptaan bisa menjadi pola tolak dari perlindungan desain. Nah, tapi desain ini yang kalau disebut dalam HKI itu karya ciptaan itu merupakan lebih condong kepada gambar ya, gambar dari desain tersebut. Nah, kedua, memang sudah ada perlindungan khusus yang mengenai desain ini melalui pendaftaran desain industri. Hilang. Nah, desain industri ini juga mencakupi desain pakaian. Itu yang kalau di desain sendiri itu termasuk kelas 2 ya. Kalau kita mendapatkan suatu desain industri itu desain pakaian itu ada di kelas 2 Mbak ya. Ya. Jadi ada dua perlindungan yang kita dapatkan dari apakah suatu desain itu kalau kita sudah mengarah kepada perlindungan hukum itu jelas ada ya tadi saya bilang ada dua. Nah, di kedua hal ini bagaimana cara melakukan perlindungannya? Nah, kalau dari seni gambar jelas itu mudah karena desain itu
eh, masuk pada gambar. Gambar itu bisa dicatatkan kapan aja. Begitu kita udah, misalnya kita menggambar suatu desain ya. Ya. Nah, ketika kita hendak melindunginya, yang penting jelas ya, tanggal berapa dan di mana desain itu pertama kali diumumkan. Misalnya saya sama Mbak Cynthia ya. Ya. Saya tunjukkan, nih desain baju saya. Ya. Cakep nggak? Wah, cakep. Bang Anan. Saya tunjukkan. Ini kan jam 19 tanggal 27 Februari 2002. Dan dilakukan di Instagram atau di misalnya Mbak berada di Jakarta, berarti Jakarta tempat pengumumannya. Tapi itu hanya kepada gambar ya, bukan kepada desain secara khusus ya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan satu pengumuman tadi, berarti begitu udah ditunjukkan kepada Mbak Cynthia, berarti resmi suatu gambar mengenai mode pakaian itu ada. Nah, kemudian gimana perlindungannya? Karena ini merupakan hak cipta, dia tinggal apakah mau dilakukan secara mandiri atau dilakukan secara lebih formal ya. Nah, secara formal itu harus dicatat di haki ya, atau dicatat melalui misalnya melalui konsultan seperti saya. Itu satu. Nah, kedua, begitu udah dicatat, nanti kamu Mbak, saya pegang aja. Begitu ada nanti misalnya orang yang melakukan plagiat, dia wah ini bagus nih, saya contoh baik dalam catatan maupun mungkin kepada desain itu. Ya. Nah, ini tinggal kamu ingatkan aja bahwa kegiatan dari pengumuman yang Anda lakukan itu adalah pelanggaran karena saya sudah mencatatnya di KI. Ya. Itu kan yang pertama. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan secara mendapatkan desain industrinya, itu bisa juga pakaian. Ya, cuman di sini harus hati-hati ya. Kalau hukum di desain industri itu jelas satunya syarat adalah desain itu tersebut baru. Ya. Berarti belum ada siapapun yang menciptakan desain seperti itu. Ya. Sepanjang itu
udah di bacanya oke, saya gini, saya terdivisasi dari sehari tadi sehingga saya dapat membuat suatu desain mengenai baju. Nah, cuman baju ini mesti buru-buru untuk mendaftarkan desain di sini ya. Jangan ditunda lagi. Ya. Nah, begitu ini kepada proses produksi massal misalnya, ketika itu udah diperjualbelikan, nah ketika itu malah hak desain industri itu nggak berlaku lagi. Berarti sayang kalau kita mengajukan desain itu sebagai desain industri karena udah diumumkan dan udah dijual belikan secara bebas. Kemudian kita menginginkan satu perlindungan, itu nggak bisa lagi. Nah, kuncinya adalah ketika keluar dari kamar desain, misalnya, cepat-cepat dilakukan suatu pendaftaran melalui tadi bisa melalui DJKI, misalnya di domain desainindustri.dgp.go.id. Itu udah bisa lah sendiri. Nah, cuman kalau masih ada kesulitan, ya tadi sama seperti yang semula melalui konsultan KI ya, itu lebih terarah nantinya. Ya. Tapi yang penting itu jangan sekali-kali menunda mendapatkan desain industri ketika sudah dijual. Begitu. Misalnya gini, desain ini dibuat tanggal 1 Maret 2022. Ya. Nah, terus tanggal 10 Maret 2002 itu udah diperjualbelikan. Nah, tanggal 11 Maret itu baru didaftarkan melalui kami. Melalui Mandiri lah. Ya. Nah, kemudian pemeriksa desain itu tahu bahwa tanggal 10 Maret 2022 itu ternyata udah diperjualbelikan misalnya di marketplace ada buktinya. Kemudian dia lihat nih kapan pertama kali diajukan, ternyata tanggal 1. Nah, ada jelas itu ya berarti ya desain industri yang diajukan itu otomatis udah dianggap sudah tidak lagi memenuhi kaidah pasal 2 Undang-Undang Desain Industri. Artinya desain itu harus merupakan desain yang baru. Itu saja, Bu Cynthia. Iya. Menarik nih, Bang Adnan. Jadi memang sekaligus menjawab sebenarnya kalau di dunia fashion itu apa sih hak kekayaan intelektual yang melindunginya, yaitu tadi ada 2 ya Bang. Iya. Hak cipta untuk gambar dan desainnya yang mana diperoleh secara otomatis ketika sudah dilakukan pengumuman begitu, dan kemudian kalau mau secara formal itu bisa melakukan pencatatan gitu di DJKI atau melalui konsultan KI.
Dan yang Iya, kedua adalah bisa dilindungi dengan desain industri. Namun untuk desain industri ini ada catatan bahwa harus memenuhi unsur kebaruan gitu ya Bang Adnan, di iya, mana betul, betul, betul. unsur kebaruannya ini berarti juga berlaku untuk produk yang tidak didaftarkan juga gitu ya Bang. Jadi melihatnya juga secara umum gitu ya, baik yang Iya, terdaftar di desain betul, industri maupun tidak gitu ya Bang ya. betul. Jadi ketika memang sudah selesai produksi harus cepat-cepat didaftarkan desain Iya, industrinya supaya bisa mendapatkan perlindungan yang lebih konkret melalui desain bet- industri itu sendiri gitu. Nah, Bang Adnan, betul. mungkin ya aku mau tanya juga nih Bang Adnan karena di minggu lalu Kak Ali selaku fashion designer yang juga ada di praktik lapangannya gitu ya, seperti apa Hmm. praktik copycat ini nih sangat-sangat marak terjadi karena didukung juga dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu sekarang. Bahwa orang kalau misalkan mau buat pakaian, mau buat baju dan lain sebagainya itu bisa misalkan lihat di Pinterest, lihat di internet gitu yang kemudian jadi patokan untuk menciptakan karyanya nih gitu. Nah, menurut Bang Adnan sendiri gitu ya, sebenarnya dari sisi hukumnya itu sendiri, kalau tadi kan kita udah bicara tentang perlindungannya seperti apa. Nah, yang terjadi sekarang ini sebenarnya apa sih background gitu ya, background hukum yang mendukung kenapa praktik copycat ini marak terjadi gitu. Celah hukumnya apakah ada gitu, Bang? Ya, terima kasih. Nah, ini sebenarnya gini, kau pikir itu tadi yang saya bilang ada Hmm, dua hal, bisa negatif, bisa positif, ya. ya. Jelas kalau cuman ada moralnya ya. Kalau copycat itu negatif, ya kemungkinan kita akan dinilai sebagai plagiasi. Ya. Nah, kemudian ketika itu dampak yang positif, ya itu Hmm, kemungkinan merupakan suatu inspirasi yang seperti yang Anda sebutkan, plagiasi ya. lawan inspirasi. Nah, ini sekarang gini, Hmm, praktek copycat ini berarti pembuatan suatu karya ciptaan atau desain baru dengan cara mengambil ya ya. ide dari seseorang yang dia membuat karya ciptaan atau desain tersebut secara orisinil dari Hmm, pemikirannya, eh, kreativitas misalnya, hmm, pengalamannya, nilai estetika yang dipelajarinya, dan bukan dari orang lain atau ya, dikatakan meniru tadi. Itu ya. satu. Di sisi Hmm, lain, nah, apabila ide itu hanya dipakai sebagian saja, sebagian ya, misalnya, hmm, ya. oh, ini misalnya satu satu baju ya, Hmm, wah saya misalnya suka nih rok, baju rok seperti itu. Nah, itu kan ide dari orang yang buat baju rok itu. Nah, kemudian dirubah sedikit, misalnya dikasih satu eh, misalnya sebagai apa ya? Kasih motif Ya yang beda gitu jelas mungkin ya. berbeda ya. Nah, itu nanti ketika dipakai hanya bagian itu saja, Hmm, kemudian dikembangkan menjadi karya ciptaan atau desain yang baru, hmm, menurut saya itu bukan pelanggaran. hmm. Di dalam dunia ini, di dunia industri biasa disebut ATM ya, Ya, amati, tiru, modifikasi. ya.
Nah, hasil dari ATM itu bukan merupakan copycat menurut saya. Hmm, Yang penting ya. kenapa misalnya ada hukum mengenai hak cipta. Hmm, Apa sih esensinya? Supaya orang ketika masuk kepada copycat tadi itu hmm, dirubah ATM tadi ya. modifikasi. Hmm, Nah, diharapkan orang yang menikmati hasil karya tersebut itu bisa terus-menerus kepada modelnya dibuat dikit. Yang penting gini, yang penting apa yang dihasilkan itu tadi terutama ada modifikasi itu ya kemungkinan itu bisa dipakai sebagai dan dia bisa memulai nilai ekonomis dari kegiatan modifikasi itu. Menurut saya gitu, Mbak, Bu, itu dia. siap sih. Oke, berarti memang perbedaannya adalah tadi di garis bawahi sebenarnya copycat itu tidak selamanya negatif gitu ya Bang Enggak, Adnan. selamanya. Ketika iya benar-benar. Ketika ini memang ada modifikasi, kemudian diambil dari sebuah ide yang memang orisinil lalu dimodifikasi gitu ya menjadi suatu bentuk karya yang ada perbedaannya, itu merupakan copycat yang positif atau lebih kepada Iya, sebagai inspirasi gitu ya, bukan plagiat iya, betul. namanya plagiat. Iya, iya, betul. Jadi sempat terputus sedikit Iya, sebenarnya. iya, 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 Wah, betul. menarik nih Bang Adnan, karena juga salah satu concern kemarin dari Kak Ali sendiri bingung gitu. Sebenarnya sebatas mana sih apa namanya sebuah eh, modifikasi itu kemudian dikatakan melanggar atau tidak gitu. Jadi ini apa namanya menjawab gitu ya Bang Adnan bahwa tidak selamanya copycat itu negatif. Jadi kalau itu positif, ada modifikasinya, berarti itu merupakan inspirasi gitu ya, dan tidak masalah, tidak ada pelanggaran kekayaan intelektual di situ. Oke, Bang Adnan. Nah, Yang penting gini, menurut Bang, sorry. ya, Hmm. Yang penting ya silakan boleh niatnya. Bang Adnan. Ya. Yang penting niatnya. Apakah dia ingin meniru secara negatif, maksudnya dia nanti kita ya suatu desain seperti ini yang sama ya Mm-mm. dengan desain misalnya Louis Vuitton misalnya, Gucci. Itu kan desain yang papan atas. Nah, kita buat dari bahan yang sama yang kan lebih murah. Jadi kita bisa jual nih. Nah, niat Ya. itu adalah cikal bakal suatu plagiarisme, ya. Mm. Nah, kalau dia niatnya mengambil sebagian dari desain tersebut, kemudian dipadukannya dengan desain yang lain misalnya, dan dia ciptakan satu desain yang A sama B, dia ciptakan sendiri, itu modifikasi menurut saya.
dan itu nggak bisa disebut sebagai plagiat. Ya, halo Bang Adnan, apakah Iya, oke. ya, ya terdengar Bang Adnan? Iya, oke. Ya, terdengar Bang Adnan Iya, suara oke. saya? Putus, putus, putus. Ya, oke, bisa terdengar kok Bang Adnan. Iya, oke, siap. Ya, halo, kedengaran nggak ya suara saya Bang Adnan? Iya, 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 dengar. Oke, siap-siap Bang Adnan. Jadi tadi mengenai apa namanya niat ya Bang Adnan ya, itu yang mendasari apakah itu inspirasi mau atau itu plagiasi gitu ya Bang Adnan. Iya, Iya, iya. Baik. Oke, Bang Adnan. Nah, kita bicara mengenai regulasi nih sekarang Bang Adnan. Menurut Bang Adnan sendiri sebenarnya em, adakah hal yang harus diperbarui gitu dari regulasi Indonesia sendiri mengenai untuk perlindungan di industri fashion ini gitu, untuk kemudian bisa meningkatkan perlindungan terhadap produk fashion dari praktek copycat itu Bang Adnan. iya. Menurut saya sih regulasi itu udah baik ya. Cuman Ya. tinggal kita sebagai pelaku industri tersebut Mhm. bisa membaca cara penulisannya seperti apa. Tadi kan yang saya Ya. sebutkan di awal kan, Mhm. sepanjang dia bisa misalnya patuh dan kedua dia ngerti mengenai haki KI itu sendiri, Ya. jadi dia bisa melakukan itu dengan ya dengan regulasi yang ada, dia bisa mendapatkan perlindungan secara maksimal. Mhm. Nah, sepanjang dia masih kurang pengetahuannya, itu Mhm. kemungkinan yang banyak ngomong di mana-mana, wah ini Mhm. regulasinya nggak ada. Regulasinya ada. Ya. Yang tadi, apakah Anda mau sekedar melindungi gambarnya, Mhm. gambar desainnya, atau Anda mau melindungi desainnya. Ya. Tapi kan saya kasih clue tadi. Yang penting pelaku uh, di fashion mode Mhm. itu mengerti Ya. karena gimana kalau dia nggak tahu, awam terhadap regulasi ini, ya dia bisa nyebut wah regulasinya nggak bisa nih melindungi. Ya jelas, kalau kenapa nggak bisa, Anda tidak mengikuti tata cara yang berlaku. Nah, sepanjang dia patuh kepada regulasi yang ada, Ya. insya Allah menurut saya itu bisa maksimal. Sebagai contoh, misalnya tadi ada orang yang berlebihan,
Mhm. Terus ketika itu Anda tidak punya satu dasar hukum pun mengenai perlindungan pasien model tersebut, misalnya. Ya. Gimana dia mau minta dilindungi ketika dia datang kepada polisi, Pak, desainnya di copy orang, pada buktinya itu kan nggak ada. Mhm. Dia teriak-teriak tersebut di media sosial, ya, tapi dia lupa apakah dia sebagai pelaku pasien ini dia udah belum melakukan regulasi pendaftaran, apa gitu, itu desainnya sendiri, misalnya di bawah undang-undang desain industri atau gambarnya di bawah undang-undang hak cipta. Begitu saja, simple. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya bukan karena kurangnya regulasi, tetapi karena kurangnya pengetahuan akan regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup melindungi gitu ya, Bang Adnan ya. Iya, iya, kalau kita mau mengembangkan suatu regulasi yang khusus, Mhm. itu seperti apa menurut saya? Ya, ya, ya. Apa misalnya itu kan tergantung dari niat, apakah dia mau mengikuti rules atau enggak. Ya. Sebagai contoh nih, agak di luar dikit ya. Misalnya Anda punya tanah, tapi Anda tidak mendaftarkan kepada BPN Ya. sampai puluhan tahun, hanya Anda cuma bilang ini tanah saya. Nah, tapi ternyata ketika dicek di BPN itu, wah, itu tanah punya orang lain, Mhm. karena dia lupa caranya, atau dia lupa mendaftarkan hak tanahnya, jadi dia teriak-teriak di medsos misalnya, wah, ini Pak Anu mengambil tanah saya. Tapi lihat dulu, apakah Anda sudah patuh terhadap regulasi yang ada? Gitu aja. Ya, ya, ya. Gitu. Ya, ya. Jadi lebih kepada patuh dan memahami regulasi yang ada gitu ya untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal juga gitu ya. Nah, Bang Adnan, ini tadi ada pertanyaan Bang dari salah satu followers kami. Izin tanya Bang, apakah warna dan bentuknya mirip desainnya, tapi ada pembedanya apakah plagiat Bang? Nah ini tadi sudah dijelaskan juga ya Bang ya, bahwa selama itu ada modifikasi, tidak apa-apa gitu Bang ya? Iya, kita lihat dulu. Tadi saya belum jelaskan. Modifikasi itu seperti apa? Seperti apakah dirubah? Kalau gini, di rejim hak cipta misalnya, sepanjang dia berbeda dari ciptaan yang didaftar atau dimiliki oleh orang lain, berbeda, berarti secara kasat mata kita udah bisa nilai misalnya itu berbeda. Itu merupakan bentuk dari modifikasi. Gitu. Di samping itu berlaku pula di rejim di desain industri misalnya. Gitu. Ya, ya. Jadi selama bentuknya itu terlihat memang berbeda gitu ya, Bang. Iya. Iya, iya. Kemudian mungkin satu pertanyaan juga lagi sebelum pertanyaan terakhir dari saya, ini ada pertanyaan dari
Sherelia_Tan. Copycat yang membawa dampak positif itu seperti apa, Bang? Contoh konkretnya. Nah, copycat dalam pengertian positif ya. Ya. Nah, copycat itu gini, copycat itu ada bentuk peniruan. Nah, peniruan itu kalau dia mengambil dari peniruan itu kemudian dirubah tadi ATM tadi dimodifikasi itu jelas positif karena orang akan menikmati karya baru Anda. Iya. Tapi kalau ya dia niatnya adalah nggak mau pusing lah, saya nggak usah bayar desainer, saya tinggal contoh desain tersebut misalnya. Ya jelas kan kalau sama persis itu ketika orang lain yang merasa memiliki desain tersebut itu komplain dan dia punya dasar hukum yang maksimal menurut saya, misalnya dia daftarkan hak cipta, daftarkan desain lisensi, ya siap-siap aja Anda menghadapi hukuman begitu. Tapi sepanjang dia niatnya hanya mengambil angle, ya tapi diterapkan dalam angle yang sebaliknya misalnya, itu jelas akan membentuk suatu karya baru atau membentuk suatu desain yang baru. Nah, itu semua tergantung tadi, sepanjang kita punya niat baik, itu berarti ada penghargaan lah gitu. Ya, Ada ya, penghargaan. Ya, gimana? Ya, karena kita online ini ya Pak Adnan, jadi sinyalnya kadang suka nggak apa-apa Pak Adnan. Tapi berarti untuk copycat yang positif ini adalah contohnya ATM itu tadi ya Pak Adnan ya, selama ada niat yang baik, tidak meniru seluruhnya, ada modifikasi dan hanya diambil beberapa angle saja gitu untuk dijadikan inspirasi, itu hal yang positif gitu ya. Siap. Nah, Pak Adnan, mungkin terakhir nih untuk menutup live IG kita hari ini, apakah Bang Adnan mempunyai pesan nih untuk para pelaku industri mode di luar sana yang mungkin juga nonton di sini saat ini gitu ya? Hal konkret apa sih yang perlu dilakukan atau apa yang ingin Bang Adnan istilahnya semangati gitu untuk dunia fashion ini juga bisa terus lebih aware akan adanya proteksi kekayaan intelektual gitu, dan mungkin bisa juga dijelaskan sebenarnya seberapa signifikan sih kekayaan intelektual ini akan melindungi sebuah karya yang kemudian bisa menghindari terjadinya copycat yang negatif itu tadi. Ya, yang pertama jelas pelaku dunia fashion misalnya dan pelaku di luar dunia fashion itu mengerti mengenai regulasi di bidang kekayaan intelektual yang khususnya yang melingkupi fashion design misalnya. Itu pertama. Kalau enggak, itu ya
kita sering-sering baca, mungkin melihat web, misalnya melihat melihat bacaan tentang regulasi, misalnya, ya kalau perlu datang pada ahlinya, ya insya Allah mudah-mudahan ya itu bisa menjadi satu jawaban kemana seharusnya kami melakukan sesuatu di dunia fashion. Mungkin itu aja, Bu Cynthia. Berarti memahami regulasi yang ada gitu ya, dengan juga perbanyak ilmu gitu ya, membaca, Iya, mencari tahu juga gitu ya, dan kemudian menerapkannya gitu ya, regulasi tersebut untuk iya, kemudian juga menghindari mispersepsi yang ada gitu. iya, Wah, iya. luar biasa banget Bang Adnan, dapat banyak sekali insight hari ini. Ini juga dari teman-teman Edu HKI. Terima kasih banyak Bang Adnan, jadi Sama-sama. paham. Terima kasih banyak juga Rumah Ya, Paten sudah mensupport acara ini. Dan ya, jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit nih Bang Adnan, bahwa ya, dalam perlindungannya sendiri di dunia fashion industry ini ada dua gitu ya, hak cipta untuk gambar dan desainnya, kemudian juga desain industri untuk bentuk konkretnya gitu. Untuk hak cipta lahir secara otomatis, dan jika mau diformalkan bisa dicatatkan gitu. Dan kemudian untuk desain industri ini harus ada unsur kebaruan. Kemudian juga copycat ini ada yang positif, ada yang negatif. Selama copycat itu positif, di mana seorang fashion industry itu, seorang fashion designer itu melakukan ATM itu tadi, amati, tiru, modifikasi, diambil hanya beberapa angle-nya saja, kemudian juga niat yang baik, maka hal itu bukanlah suatu pelanggaran gitu ya. Jadi iya, kita betul. sama-sama tanggung jawab kita semua sebenarnya ya, Bang Adnan, untuk Iya, juga memberikan edukasi dan juga mau belajar tentang regulasi yang ada gitu supaya menjadi lebih paham. iya, Oke, Bang Adnan, terima kasih banyak Bang Adnan ya, untuk sama-sama, ilmunya malam hari Cynthia. ini. Luar biasa Ya, banget. Dan Sobat Edu HKI, jangan lupa juga untuk kasih insight-nya dengan nanti mention at Edu HKI dan juga Rumah Paten, karena Rumah Paten juga punya hadiah yang menarik ini ya, Bang Adnan, siap, untuk siap. Sobat Edu HKI semua yang hadir hari ini. Terima kasih Bang Adnan semuanya, terima Ya, sama-sama. kasih. Ya, Sehat selalu sama-sama. Bang. Ya, sama-sama, Cynthia. Makasih. Terima kasih.